Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan, di channel Media Perkebunan, yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan. Dan sebelumnya, kami harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin, ya Rabbal Alamin. Seperti kita ketahui, bahwa Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia, dan mempunyai areal perkebunan yang juga terluas di dunia. Di tahun 2024 ini diperkirakan seluas 17,3 juta hektar. Dan salah satu limbah hasil produksi CPO dari pengolahan TBS adalah cangkang sawit. Cangkang sawit adalah limbah yang dihasilkan dari proses ekstraksi minyak sawit. Proses ini melibatkan pengepresan buah kelapa sawit sehingga menghasilkan cangkang sebagai produk sekunder. Cangkang sawit telah digunakan oleh banyak negara seperti Jepang sebagai energi alternatif pengganti fosil oil. Umumnya, cangkang sawit diproses lewat pabrik-pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia. Produk limbah ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan negara-negara pengimpor cangkang sawit terbesar adalah Jepang, Thailand dan Singapura. Cangkang sawit telah menjadi salah satu limbah yang cukup diperhatikan dalam industri kelapa sawit. Saat ini, limbah cangkang sawit memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomasa, yang merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan. Limbah cangkang sawit merupakan sisa pengolahan CPO atau crude palm oil. Cangkang ini terbentuk dari bagian luar kulit buah kelapa sawit yang merupakan limbah hasil pemecahan inti sawit dari tandan buah kelapa sawit. Banyak perusahaan kelapa sawit yang memanfaatkan cangkang sawit sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dalam proses pembangkit listrik tenaga biomasa, cangkang sawit dapat menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan dan dapat meminimalkan limbah yang dihasilkan. Saat ini banyak negara sudah beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan, seperti Jepang, Singapura dan lain sebagainya. Dan salah satu alternatif sumber energi terbarukan adalah cangkang sawit. Melihat ini maka potensi limbah cangkang sawit Indonesia menjadi bernilai sangat tinggi, sangat menggiurkan. Kalau sebelumnya kita telah membahas produksi cangkang sawit bulan April 2024, berdasarkan provinsi, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas produksi cangkang sawit bulan Mei 2024, dan inilah selengkapnya. Sobat Planters, tidak seluruh hasil limbah cangkang sawit diekspor, tetapi sebahagian besar kurang lebih 60% dimanfaatkan oleh pabrik kelapa sawit sebagai sumber energi, dan sisanya merupakan potensial untuk diekspor. Produksi limbah cangkang sawit pada bulan Mei ini diperkirakan sebesar 1.142.771 ton, dan produksi ini sedikit lebih rendah dari produksi bulan April 2024 sebesar 67.561 ton. Di mana produksi bulan April diperkirakan sebesar 1.210.333 ton. Dan inilah 10 provinsi penghasil cangkang sawit terbesar. Urutan ke-10, Nanggro Aceh Darussalam, produksi sebesar 25.802 ton, dengan kontribusi sebesar 2,26% dari total produksi cangkang domestik. Urutan ke-9, Provinsi Sumatera Barat, dengan produksi sebesar 29.842 ton, dengan kontribusi sebesar 2,61% dari total produksi cangkang domestik. Urutan ke-8, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan produksi sebesar 39.459 ton, dengan kontribusi sebesar 3,45% dari total produksi cangkang domestik. Urutan ke-7, Provinsi Jambi, produksi sebesar 68.724 ton, dengan kontribusi sebesar 6,01% dari total produksi cangkang domestik. Urutan ke-6, Provinsi Sumatera Selatan, produksi sebesar 94.559 ton, dengan kontribusi sebesar 8,27% dari total produksi cangkang domestik. Urutan ke-5, Provinsi Kalimantan Timur, produksi sebesar 96.984 ton, dengan kontribusi sebesar 8,49% dari total produksi cangkang domestik. Urutan keempat, Provinsi Sumatera Utara,
produksi sebesar 127.737 ton, dengan kontribusi sebesar 11,18% dari total produksi cangkang domestik. Urutan ketiga, Provinsi Kalimantan Barat, produksi sebesar 138.363 ton, dengan kontribusi sebesar 12,11% dari total produksi cangkang domestik. Urutan kedua, Provinsi Kalimantan Tengah, produksi sebesar 188.892 ton, dengan kontribusi sebesar 16,53% dari total produksi cangkang domestik. Posisi pertama, Provinsi Riau, produksi sebesar 228.836 ton, dengan kontribusi sebesar 20,02% dari total produksi cangkang domestik. Dan gabungan 15 provinsi lainnya berkontribusi sebesar 9,03%, dengan total produksi cangkang sebesar 103.161 ton. Sobat Planters, kalau kita melihat berdasarkan wilayah, maka dapat kita sampaikan. Posisi kelima, Jawa, produksi sebesar 1.452 ton, dengan kontribusi sebesar 0,13% dari total produksi cangkang domestik. Posisi keempat, Maluku dan Papua, dengan produksi sebesar 14.380 ton, dengan kontribusi sebesar 1,26% dari total produksi cangkang domestik. Posisi ketiga, Sulawesi, dengan produksi sebesar 23.428 ton, dengan kontribusi sebesar 2,05% dari total produksi cangkang domestik. Posisi kedua, Kalimantan, dengan produksi sebesar 473.162 ton, dengan kontribusi sebesar 41,40% dari total produksi cangkang domestik. Dan posisi puncak diduduki oleh Sumatera, dengan produksi sebesar 630.350 ton, dengan kontribusi sebesar 55,16% dari total produksi cangkang domestik. Baiklah Sobat Planters, demikianlah informasi singkat tentang produksi limbah sawit berupa cangkang sawit Indonesia bulan Mei 2024. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat, dan untuk memajukan channel kita ke depannya tolong bantu like, share, dan subscribe, agar channel kita lebih berkembang lagi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.